Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini kita akan membahas selanjutan dari materi kemarin. Dan setelah skill 1 sampai 5 sudah kita pelajari, sekarang saatnya kita belajar skill yang ke-6 sampai 8. Skill ke-6 sampai 8 membahas tentang multiple clauses. Apa itu multiple clauses? Multiple clauses adalah satu kalimat yang lebih dari satu klausa. Maksudnya adalah, jadi satu kalimat nanti ada beberapa kalimat gitu ya. Hukumnya itu satu kalimat, tapi ada beberapa kalimat, dan itu disebut klausa. Dan di sini kita di skill 6 fokus ke kalimat majemuk yang setara. Ya, kalimat majemuk setara itu seperti apa? Jadi, majemuk setara itu ditandai dengan adanya beberapa conjunction atau penghubung. Atau kata lain dari conjunction adalah coordinate connector. Ya, coordinate connector apa aja itu? Ada and, but, or, yet, dan so. Dan kalau disingkat akan menjadi a boys. Ya. And itu artinya dan, but itu tapi, or atau, yet artinya namun, so artinya jadi atau sehingga. Jadi itu adalah coordinate connector. Jadi kalau teman-teman melihat salah satu dari a boys, ya, maka itu adalah multiple clauses atau kalimat yang majemuk setara, ya. Selain majemuk setara nanti ada kelanjutannya ya, majemuk bertingkat yang mana coordinate connector atau conjunction-nya itu beda, ya. Jadi untuk ciri-ciri dari majemuk setara itu adalah adanya conjunction atau penghubung a boys. Coordinate connector. Oke. Bagaimana cara menggunakannya atau mengaplikasikannya? Meletakkan CC. CC itu singkatan dari coordinate connector ya. Jadi coordinate connector itu singkatannya CC khusus untuk kalimat majemuk setara ya. Meletakkannya di antara dua kalimat majemuk setara dengan tanda koma sebelumnya. Kalau ditulis seperti ini. Kalau ditulis seperti ini ya, SV itu subject verb, koma, coordinate connector itu ini salah satu dari a boys ya. Kemudian subject verb lagi. Itu susunannya ya. Yang pertama subject verb, koma, konektor, habis gitu SV. Contohnya seperti ini. Romeo loves Juliet, koma, and Juliet accepts it. Jadi Romeo cinta Juliet, koma, dan Juliet menerimanya. Nah, ini namanya dua kalimat yang mana ada penghubung N. Dan ini disebut kalimat setara. Ya, kalimat majemuk yang setara. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu Romeo loves Juliet, but Juliet does not. Jadi tetapi berarti berkebalikan ya, but. Kalimat pertama Romeo cinta Juliet, kalimat kedua Juliet enggak gitu. Jadi does not love gitu, love-nya bisa ditulis atau enggak ya, karena verbnya sama maka enggak ditulis juga enggak apa-apa ya. Oke. Selanjutnya contoh yang memakai or. Romeo must leave Juliet. Romeo harus meninggalkan Juliet, koma, or atau Juliet akan mati. Itu. Oke. Or itu sebuah pilihan ya. Selanjutnya Romeo and Juliet loves each other. Jadi and di sini bukan sebagai konektor ya, tapi sebagai penghubung antar kata ya. Loves each other, yet they don't marry. Yet-nya di sini artinya namun, bukan belum ya. Namun mereka nggak menikah. Jadi kalimatnya ada dua ya. Namanya juga kalimat majemuk dan pasti ada konektor atau conjunction ya. Dan conjunction itu salah satu dari boys di sini. Conjunction yang setara. Contoh yang terakhir, Romeo sacrifices for Juliet. Kalimat pertama, so Juliet feels happy for that. Romeo berjuang untuk Juliet, jadi Juliet merasa bahagia. Jadi bahagia maksudnya gitu ya. Jadi bahagia karena itu.
Selanjutnya, untuk kesimpulannya, ya, konektor N itu untuk menambahkan you know me and I know you. Jadi susunannya harus koma setelah kalimat pertama. But mengontraskan atau berkebalikan you know me but I don't know you. Kalau or itu memilih ya, pilihan. You must know me or I will not give you something. Seperti itu. Jadi kalau dalam soal TOEFL nanti kita harus paham sama artinya juga kalau seperti ini. Kenapa? Karena berhubungan dengan pemilihan konektor ya. Jadi di TOEFL nanti juga ada soal yang konektor yang tepat itu pakai apa gitu. Ada and, ada or gitu. Akibat yang kontras kalau ya, karena artinya namun ya. You knew me, kamu kenal aku. Yet you are not recognizing me. Namun kamu enggak menyadari kehadiranku atau seperti apa semacamnya ya. Recognize. So itu akibat ya, tapi yang setara you know me, so I believe. Tuh. Oke, jadi itu singkatan dari a boys and but or yet so. Jadi ini ada latihan guys, latihan Shopee offers a big sale, titik-titik you buy a lot of items. You must type the duty, titik-titik the teacher will punish you. Sia is singing, titik-titik Labyrinth is dancing. I agree with him, titik-titik you disagree with him. My father was sad, blah blah blah, he is not going to cry. Oke, nomor 1, siapa yang mau jawab apa? Nomor 1 jawabannya apa, guys? And you buy. Miss Mar, apa jawabannya N ya? Oke. Yes, Miss. Oh, ternyata jawabannya so ya. Jadi ya, karena Shopee ngasih penawaran besar, jadi kamu belinya banyak tuh. Oke, untuk nomor 2 mungkin ada yang mau jawab? Anybody want to answer number 2? You must start the duty. Oke, nomor 2. Nomor 2, guys. You must type the duty. Kamu harus mengetik ya atau menulis pekerjaan itu atau kewajiban itu. The teacher will punish you. Guru itu akan menghukummu. Kira-kira pilihan yang tepat yang mana? Antara a boys and but or yet so, yang mana? Yet mungkin, Miss. Yet, oke. Ternyata jawabannya or ya. Jadi kamu harus mengetik tugas itu atau guru itu akan menghukummu. Kalau yet itu artinya namun ya. Jadi kamu harus mengetik tugas itu, namun guru itu akan menghukummu, kan kurang tepat ya. Oke, next nomor. Sudah ketahuan deh jawabannya guys. Sia is singing, titik-titik Labyrinth is dancing. Jawabannya apa guys? And. Ya, and ya, karena ini setara ya. Jadi Sia nyanyi, Labyrinth ya, dan Labyrinth joget. Astagfirullahaladzim. Kepencet guys. I agree with him, tapi kamu nggak setuju. Ini namanya kontras ya, jadi jawabannya but. Kalau yang terakhir nih kira-kira apa guys? Ayahku sedih, tapi dia nggak nangis gitu. But. But, are you sure? Ya, namun ya. Jadi, namun ya. Namun. Oke, good. The last exercise, a power failure, titik-titik the lamps went out.
Apa guys? Lampunya mati, listriknya padam gitu maksudnya. Listriknya So. padam, koma, titik-titik, lampunya mati gitu. So ya. Oke, jawabannya benar, so ya. Oke, untuk selanjutnya, jadi ini skill yang ketujuh ya. Jadi skill yang keenam tadi tentang kalimat majemuk setara yang ditandai dengan salah satu konektor a boys ya. Diingat-ingat teman-teman. Untuk selanjutnya skill yang ketujuh adalah kalimat majemuk bertingkat ya. Istilahnya itu multiple clauses juga sama. Dan di sini ada konektornya itu apa? Konektornya dalam bentuk adverb time dan cause konektor ya. Seperti ini. Jadi kalau tadi koordinat konektor ya, boys, kalau sekarang adverb sama cause konektor. Adverb itu keterangan waktu, keterangan tempat bisa. Apa itu adverb time dan cause konektor? Apa aja sih penghubung yang menandakan kalau itu adalah kalimat majemuk bertingkat ya? After, setelah, berarti itu termasuk adverb of time. As, ketika. As di sini diartikan ketika, bukan karena ya. As long as, selama. As soon as, segera mungkin. Before, sebelum. By the time, pada saat itu. Once, segera, sesudah. Since, sejak. Until, sehingga atau sampai. When, ketika. Whenever, bila mana atau dimanapun. While, sedangkan atau selagi. Nah, untuk sebab sekarang cause, as karena, jadi as di sini ada dua ya, as diartikan karena, as juga bisa diartikan ketika. Jadi itu melihat kalimatnya ya, teman-teman harus paham sama kondisi kalimatnya. Now that, since. Nah, itu artinya karena semua ya. As, because, now that, since, in as much as. Jadi ini mungkin teman-teman jarang banget mendengarkan kata ini, tapi ini sering digunakan dalam soal TOEFL. In as much as. Jadi ini satuan, harus pakai S ya. Kalau nggak ada S-nya salah ya. In as much as. In as much as. Karena, semuanya ini artikelnya. As, because, now that, since, in as much as. Karena. Nah, untuk susunannya sama seperti sebelumnya ya. Susunannya harus ada subject verb gitu ya. Subject verb itu wajib ada dua. Kenapa kok harus ada dua subject verb itu? Maksudnya kalimatnya harus ada dua kalau ada konektor ya. Kalau ada conjunction itu wajib hukumnya ada kalimatnya ada dua. Yang mana ditandai dengan subject verb sama subject verb. Nah, susunannya sangat simpel, subject verb, konektor, subject verb. Itu ya. Dan di sini misalnya tulis adverb connector. Nah, adverb connector atau biasanya misalnya singkat aja menjadi conjunction gitu nantinya ya di soal. Conjunction itu menyingkap semua konektor ya nanti mau itu koordinat konektor, mau itu adverb konektor nanti jadinya disingkat menjadi conjunction ya sama conjunction konektor itu sama menghubung. Nah, untuk saat ini misalnya tulis adverb connector kenapa? Karena kita lebih fokus di kalimat majemuk bertingkat. Nah, adverb connector itu apa aja? Ini tadi ya, ada adverb of time sama adverb cause. Ya, keterangan karena sama keterangan waktu. Susunannya subject verb, adverb connector, habis gitu subject. Tidak ada komanya, mis, nggak ada. Ya, beda sama yang koordinat tadi ya, yang aboys tadi beda. Jadi polanya seperti ini, contohnya people should make a hay. Nah, ini adalah sebuah subjeknya people should make itu verb. Nah, untuk a hay-nya di sini disebut objek ya, jadi nggak penting ya, maksudnya nggak penting dibahas. Karena yang penting dibahas adalah subject verb-nya. People should make itu subject verb. Konektornya apa? Konektornya adalah adverb of time yaitu before. The sun shines. Jadi ini adalah subject verb, subjeknya the sun, verbnya adalah shines. People should make a hay before the sun shine. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan apa namanya?
sedia payung sebelum hujan gitu ya. Oke. Nah, untuk selain pola yang simple ini, subject verb, konektor, subject verb, ada juga konektornya ditaruh di depan. Boleh nggak? Boleh. Asal ada komanya ya. Konektor, kemudian kalimat. Konektor kalimat, koma, kemudian kalimat. Untuk Miss Rusnai, ada yang Miss Rusnai menanyakan apakah slide-nya akan di-share. Mohon maaf Miss Rusnai, karena slide-nya ini ada apa ya? Nggak bisa di-share kalau untuk slide-nya, karena ini adalah ada hak ciptanya ya. Tapi bisa disimak untuk Zoom record-nya ya. Untuk Zoom record-nya bisa disimak. Kalau untuk slide-nya, mohon maaf, nggak bisa di-share ya. Oke, untuk adverb connector di depan boleh. Adverb connector, subject verb, habis itu koma, subject verb ya. Contohnya seperti before the sun shines. Nah, before the sun shines, koma, people should make a hay. Gitu ya, teman-teman. Kalau before itu konektornya, the sunshine kalimat pertama, people should make a hay kalimat kedua. Oke, seperti itu. Kuncinya ya harus paham sama kata kerja ya, seperti yang sudah Miss Lee terangin di pertemuan awal. Jadi setelah memahami arti dan macam-macam adverb connector, berikut ciri-ciri kalimat yang membutuhkan adverb connector. Kalimatnya majemuk bertingkat, ya, terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Ya, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri itu disebut anak kalimat. Contohnya seperti ini, the patient needs an emergency maintenance. Nah, ini namanya induk kalimat karena nggak ada ininya ya, nggak ada konektornya. As soon as the doctor take a surgery operation. Nah, kalau as soon as the doctor take a surgery operation itu namanya anak kalimat. Karena ada sesegera mungkin dokter itu mengoperasi. Nah, gandengannya kalau nggak ada ya dia akan rancu, artinya alias ambigu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu anak kalimat disebut subclause ya. Kalau induk kalimat disebut main clause. Dalam bahasa Indonesia sudah sering kita dengar ya induk kalimat sama anak kalimat ya. Oke, jadi untuk the patient needs an emergency maintenance itu main clause-nya. The next itu artinya ya sudah latihan yang sangat simpel. Titik-titik hides, police keeps tracking the existence. Jawabannya apa, guys? Ada yang tahu jawaban dari pertanyaan ini? Ini sepertinya konektornya di depan ya, karena ada koma ya. Karena pilihannya juga banyak sekali konektor di depan ya. Tapi konektornya yang cocok ini yang mana gitu. Ingat dalam satu kalimat, kalau ada konektor berarti harus ada dua kata kerja alias dua kalimat. Yang mana kira-kira guys? Hides ini sudah termasuk kata kerja. Police keep tracking the existence ini sudah satu kalimat. Jadi kalimat yang belum sempurna yang ada di sini nih. Kira-kira biar kalimat yang di sebelah sini sempurna itu kurang apa gitu. Hides-nya itu sudah verb. Apa mungkin? Hah? Since. Since, oke. Check it out. Dulu. Ya, jawabannya adalah since ya. Enggak ini guys. Enggak misleading. Ya, jadi jawabannya adalah berapa ya since day. Kenapa? Karena since ini sudah ada adverb ya, adverb clause-nya sama subject day. Nah, kalau because of itu gara-gara. Because of itu bukan conjunction antar kalimat. Whenever criminal. Nah, ternyata di sini guys, jawabannya sepertinya Charlie. Nah, kalau misalnya teman-teman jawab bravo sepertinya benar, tapi lihat di sini. Ini subjeknya adalah they. Kalau subjeknya they berarti plural ya. Kalau plural berarti verbnya juga harusnya plural, tapi di sini has itu verbnya singular gitu. Jadi jawabannya adalah yang criminal subjeknya. Karena apa? Criminal itu dihitung singular. Karena subjeknya singular,
verbnya juga singular, maka pilihan yang paling tepat satu-satunya adalah yang Charlie. Whenever criminal ya. Whenever criminal hides, jadi dimanapun pelaku kejahatan bersembunyi, polisi tetap melacak keberadaannya gitu. Oke. Sekarang lanjut ke skill 8. Memiliki pola yang sama dengan skill 7 yaitu adverb connector yang lain ya ini ya. Ini maksudnya lanjutannya ya guys ya. Konektor yang lain yaitu kalimat, penghubung kalimat gitu ya maksudnya. SV, AC, SV itu maksudnya kalimat, kemudian penghubung habis itu kalimat. Apa aja itu gitu ya. Apa aja itu penghubungnya yang lain selain yang disebutin. Ini dia ada although, even though, though, while, whereas. Nah, itu artinya meskipun ya, meskipun yang mana berlawanan. Kemudian kalau condition alias bersyarat, if, whether, in case, provide, providing, unless, itu artinya jika. Jadi semuanya ini sama artinya jika. If, in case, provide, providing, unless. Kecuali unless artinya kecuali jika ya, unless jika tidak atau kecuali jika. Selanjutnya manner atau cara. Ada as, ada in that. Itu artinya seperti. Kemudian untuk tempat where, wherever, di mana atau dimanapun. Nah itu untuk konektor yang lain. Contohnya seperti ini. The suspect denies his mistakes, even though the witness shows affirmance. Jadi even though ya, adverb clause-nya. Adverb connector maksudnya. Pengecualian untuk adverb connector kontras susunannya adalah kalimat, koma, penghubung yang kontras, habis gitu kalimat ya. Jadi kalimatnya dulu maksudnya, tapi terus koma. Jadi the suspect denies his mistakes, koma. Habis itu kontras adverb connector. Even though tadi ya, macam-macam even though dan teman-temannya. Even though the witness shows affirmance, koma, the suspect denies his mistakes. Nah, selanjutnya ada adverb connector, subject verb, koma, subject verb. Seperti itu boleh. Wherever sekarang. Nah, untuk wherever nggak harus pakai koma ya. He will work wherever the company sends him. Sends him. Udah malam, waktunya pulang besok. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya ada konektor yang di depan wherever ya, wherever, maka susunannya wherever the company sends him, he will work. Oke. Konektor, kalimat, koma, kalimat lagi. Seperti itu ya. Susunnya hampir sama. Untuk simple exercise-nya, you are going to be a well person, provide. Provide tadi apa artinya? Jika ya, sama dengan if ya. Ingat ya, kalau ada penghubung, entah itu penghubung antar penghubung bertingkat atau setara, maka dia wajib hukumnya ada 2 kalimat atau 2 kata kerja. Nah, kalau misalnya 2 kalimat berarti harus ada subject verb gitu ya. Untuk pertama ini subject verbnya you are going to. Kemudian untuk yang kedua belum ada ini gitu. Kira-kira yang menunjukkan kalimat yang mana gitu ya. A, B, C, D yang mana yang menunjukkan kalimat, guys? Kalimat itu minimal ada 1 subjek, 1 verb. You work. Oke, good job. Jawabannya adalah delta ya, you work. Oke guys, ini langsung exercise ya. Ini adalah exercise skill 6 sampai 8. Jadi ada 10 nomor. Ada 10 nomor. Satu nomor itu waktunya 30 detik. Satu nomor itu waktunya 30 detik ya. Misli timer aja. Mulai dari sekarang nomor 1 30 detik.
Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Ada yang tahu jawabannya? Nobody know? Come on, guys. Try to answer. But there, Miss. There, Miss. But there. Bravo. With there. The Oke, ada yang delta, ada yang bravo. Check it out ya. Langsung kita bahas sekarang. Untuk the President of the US appoints the cabinet members itu adalah sentence pertama. Yang mana diketahui verbnya adalah appoints. Dan subjeknya adalah the president. Dan untuk appointments are itu adalah sentence kedua. Yang mana ditunjukkan dengan adanya verb are, kemudian ada subject appointments. Jadi yang ditanyakan apa? Yaitu conjunction. Nah, untuk conjunction itu sendiri, untuk yang A tidak masuk kriteria karena dia itu pronoun kata ganti benda ya. Untuk yang B, with there itu preposition plus pronoun kata ganti benda. Jadi preposition itu with itu bukan conjunction ya. With itu preposition atau kata depan. Jadi nggak masuk. Untuk yang Charlie sama Delta itu sama, yaitu conjunction plus pronoun, conjunction plus pronoun. Jadi pronoun di sini adalah kata ganti yang mana their appointments gitu ya. Their-nya itu kembali ke ini ya, cabinet members gitu maksudnya. Akan tetapi kita harus memilih conjunction atau konektor yang benar-benar tepat, mau pakai karena atau pakai tetapi gitu. Jadi kita harus benar-benar paham. Jadi conjunction yang paling tepat adalah but, ya, but. Karena kalimat tersebut memiliki hubungan kontras, bukan sebab akibat. Gitu. Kalau misalnya because berarti sebab akibat. Kalau but berarti, kalau but berarti kontras ya. Jadi jawabannya adalah but. Delta jawabannya guys. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2, 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Nomor 2, sudah menemukan jawabannya teman-teman? Nomor 2. Ya, Miss. Iya? Delta. Delta ya. Oke, delta. Langsung kita bahas. The prisoners were prevented. Itu adalah kalimat pertama ditandai dengan adanya subjeknya the prisoners. Verbnya were prevented. Ini adalah kalimat pasif ya. Karena apa? Karena verbnya ini verb ketiga dan verb ketiga diikuti oleh si to be ya, to be. Were. Kemudian untuk di sini because itu adalah sebuah conjunction ya. Conjunction itu maksudnya penghubung ya. Penghubung antar kalimat. Nah, berarti setelah conjunction harusnya kalimat kedua. Untuk kalimatnya yang mana? Ciri-ciri kalimat adalah adanya kata kerja sama subjek. Dan untuk yang A, not wanting the story in the papers itu bukan kalimat. Ya, not wanting the story in the papers itu bukan kalimat karena nggak ada yang jelas ini mana kata kerjanya ya. Not wanting in the story papers nggak ada kata kerjanya. Kemudian untuk yang bravo itu artinya ambigu. The story in the papers, the superintendent didn't want apa gitu ya. Jadi kalau didn't want diterusin, baru dia nggak ambigu gitu. Untuk yang Charlie tidak ada kata kerjanya ya, the public to hear. Nah,
Ini bukan kata kerja ya to hear, tapi dia itu to infinitive. Kalau kata kerja diikuti sama to, maka dia hukumnya bukan verb atau bukan kata kerja ya. Jadi bukan kalimat. Nah, untuk yang delta, the superintendent didn't want the story in the paper. Nah, ini baru kalimat yang mana ditandai dengan adanya subjeknya the superintendent, verbnya didn't want verbnya didn't want. Tuh. Didn't want tapi harus diikuti oleh si objek karena verbnya want ya. Oke. Selanjutnya nomor 3, bisa hitung dari sekarang 30 detik. Oke, time's up guys. Untuk nomor 3, jawabannya apa? B. Bravo. Oke, kita bahas ya. Launder day, manage, sama events took place. Jadi untuk launder day, manage itu sentence pertama ditandai dengan adanya subjeknya launder day, verbnya manage. Kemudian yang events took place itu sentence kedua yang mana ditandai dengan subjeknya adalah events ini ya, important events. Mungkin di sini sebelum of itu ada kelanjutannya ya. Jadi ini adalah sebuah frase sepertinya gitu. Kemudian verbnya adalah took place. Oke. Conjunction-nya mana conjunction-nya? Conjunction-nya adalah where ini ya, where. Jadi yang dicari di sini adalah pelengkap dari si subjek ini gitu ya, phrase dari si ini. Untuk yang A, it was an extraordinary number, itu adalah kalimat ya. Jadi kalau kalimat nanti butuh conjunction lagi nanti ya, karena di sini conjunction-nya cuma satu ya. Kalau untuk teman-teman melihat ini ya, ini tuh sebenarnya nggak penting ya perannya, dia itu hanya sebagai pelengkap aja ya, penambah informasi aja, like Tom's Burger, fictional character, Little Big Man gitu ya, keterangan dari si Launder Day gitu maksudnya. Nah untuk di sini conjunction-nya adalah where ya, where. Kemudian selanjutnya yang berapa juga sentence karena ada there was sentence ya, there was an extraordinary number. Kalau teman-teman ada kalimat itu di sini conjunction-nya cuma satu, berarti kurang tepat gitu loh. Untuk yang D, an extraordinary number existed, ini juga kalimat yang mana verbnya adalah existed, subjeknya adalah an extraordinary number gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang ini, an extraordinary number of important events gitu. Jadi ini adalah sebuah phrase ya, yang mana di satu kesatuan si subjek dari of important events. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai kejebak sama kalimat yang sangat panjang ini. Ciri-cirinya adalah teman-teman harus mencari kata kerjanya dulu. Ya, kata kerjanya ada berapa? Kalau kata kerjanya ada 2 seperti ini, kemudian ada penghubung, berarti dia sudah aman. Mungkin yang dicari adalah selain kata kerja atau selain kalimat alias ini ya, phrase, noun phrase-nya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Masih ada 7 nomor lagi. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Nomor 4, 30 detik dari sekarang. Oke, time's up. Sudah 30 detik. Sudahkah kalian menemukan jawabannya, guys? Nomor B, Miss.
Oke, bravo. Check it out. Ada yang jawab delta? It's okay ya. Kita langsung bahas suck groundwater from below sama some parts of the city have begun. Jadi untuk suck groundwater from below itu incomplete sentence. Kenapa? Karena di sini ada verb, tapi nggak ada subjeknya gitu. Groundwater from below. Some parts of the city have begun. Jadi ini verbnya have begun, subjeknya adalah some parts. Sentence kedua. Jadi kalau ada sentence gitu harus ada conjunction-nya kan ya. Tapi di sini nggak ada conjunction-nya gitu loh. Jadi kita harus cari conjunction. Yang mana conjunction-nya bisa jadi ada di depan. Dan ciri-ciri conjunction-nya ada di depan itu pasti di sini ditandai dengan adanya koma ya setelah kalimat ya. Gitu. Jadi conjunction plus subjek. Kenapa kok subjek? Karena di sini cuma verb aja, belum ada subjeknya. Gitu. Jadi antara A, B, C, D, yang mana nih yang termasuk conjunction sama subjek? Gitu ya. Kemudian untuk yang pilihan A itu tidak ada conjunction-nya. Gitu. Tapi ini adalah kalimat pumps have. Pumps have shark. Sepertinya kalimatnya benar, tapi nggak ada conjunction. Jadi less conjunction, kurang conjunction. Untuk yang delta, with pumps. With itu preposition ya, bukan conjunction ya teman-teman. With itu kata depan. Kemudian plus noun, jadi dia bukan subjek dan bukan pula conjunction. Untuk yang Charlie, conjunction plus subjek juga. Conjunction plus subjek masuk ya, masuk kategori. Kemudian untuk Bravo juga termasuk kategori conjunction plus subject. Tapi PR-nya adalah kita harus memilih salah satu antara S sama so. Jadi untuk kalimat ini yang paling tepat adalah jadi di sini ada keterangan akan tetapi so di depan memiliki makna akibat ya. So itu memiliki makna akibat tanpa sebab. Dan itu make nonsense, maksudnya ambigu ya. Kalau so tiba-tiba so jadi gitu. Tiba-tiba kita bilang jadi gitu kan nggak jelas ya. Jadi biasanya so itu di belakang ya. Gitu. Jika pilihan S di depan memiliki arti karena, maka kalimat tersebut make sense gitu. Karena pumps have suck groundwater from below, sampai satu sisi have begun to sink gitu guys. Jadi kalau so itu nggak masuk akal di depan tiba-tiba bilang so gitu. Ya, jadi untuk jawabannya adalah bravo. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Lanjut soal nomor 5, masih ada 6 soal. 30 detik dari sekarang. Oke, time's up. Sudah 30 detik. Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Number D, Miss. Oke, delta. Ya, they are. Ada yang lain? Nggak ada. Oke. Mari kita bahas. Untuk case studies are the target, itu adalah kalimat pertama yang mana ditandai dengan adanya subjeknya case studies, verbnya adalah are. Ya. Kemudian untuk titik-titik used extensively by numerous researchers itu adalah incomplete sentence karena di sini ada used ya. Used itu verb tapi tidak ada subjeknya. Dan seperti sebelumnya, kalau ada kalimat yang lebih dari satu, pasti di situ harus ada penghubung. Maka yang dicari adalah conjunction plus subject. Dan di sini pilihannya untuk yang alfa itu hanya subject plus verb alias kalimat saja. Ya, S di sini maksudnya adalah sentence ya guys ya. Untuk yang di sini maksudnya S itu subject plus verb. Jadi they itu subject, are itu verb, maka dia hanya kalimat kurang conjunction ya. Untuk yang Bravo apalagi itu cuma verb aja. Untuk yang Charlie itu hanya conjunction plus verb. Nah, conjunctionnya yet pula ya. Dan untuk yang Delta, conjunction, kemudian ada subject, kemudian ada auxiliary gitu.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. Untuk ini lebih detailnya sentence yang pasif ya, karena di sini ada auxiliary are used extensively. Jadi untuk they are-nya itu kembali ke ini ya, karena bukan orang, jadi di sini kembalinya ke case studies ya. Oke. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Masih ada 5 soal lagi. Oke. Nggak ada? Lanjut. 30 detik ya dari sekarang. Oke, time's up. Ada yang sudah mendapati jawabannya? Masih Number mikir? C, Miss. Target D, Miss. sign. Sorry. Ada yang Charlie, ada yang apa lagi? Ada yang Bravo? Oke. Mr. Kadir. Mr. Kadir tadi pilihannya apa, Mr. Kadir? Mr. Abdul Kadir. Kader, Mbak. Oh, Kadir. Sorry, Mr. Kadir. Mr. Kadir pilihannya apa, Mr. Kadir? C, Mbak. C. Oke, kenapa, Sir? Coba dijelasin. Jangan bilang karena feeling ya. Coba Kalau yang dijelasin. Coba kalau yang dijelasin. sebelumnya saya jawab pada alasannya, kalau yang sekarang itu feeling nih. Oke, sayang sekali ya. Untuk yang lain, Mr. Asep. Mr. Asep Saipul. Iya, halo. Ya, oke. Mr. Asep Saipul jawabannya apa? Bentar ya, saya baru datang, Miss. Oh, Bentar. baru datang ya, sorry. Ya, oke. Miss Ayu Wulandari. Belum dibaca. Miss Ayu Wulandari. Do you have the answer? Oke, yang lain Mr. Haryanto Ahmad. Goib ya ini ya. Miss Indah Saprianti. Nobody. Miss Indria Putri. Oke, Miss Ira. I try to find someone who is online now. Miss Ira. Oke, nobody. Miss Husnul. Iya, Miss B. Hey, Miss Husnul. Oke, bravo ya. Kenapa, Miss? Kok pilih bravo? Feeling juga, Miss. Saya juga belum paham ini. Oh, belum paham ya? Sayang sekali. Oke. How about Miss Maratun? B, Miss. Bravo. Kenapa Miss Maratun? Coba dijelaskan. Karena yang dibutuhin tinggal subjek sama conjunction. Subjek sama conjunction. Oke. Subjek sama conjunction. Yakin? Oke. Yakin ya sepertinya. Oke, mari kita bahas ya teman-teman. Nah. Untuk nomor 6. The monarchs pick up sama migrate by following. Sentence 1 di sini ditandai dengan adanya pick up. Itu verbnya. Untuk subjeknya adalah the monarch. The monarch itu kata benda ya. Kata benda di sini bisa menjadi subjek karena tidak diikuti oleh si preposition ya. Jadi dia bisa menjadi subjek ya. Kemudian untuk yang migrate itu adalah incomplete sentence ya. Incomplete sentence. Kenapa di sini ada migrate by? By-nya di sini adalah sebuah objek ya. Otomatis di sini adalah
conjunction ya. Jadi untuk di sini yang ditanyakan adalah conjunction yang paling utama ya. Dan di sini A, B, C, D yang satu-satunya ada conjunction, bukan satu-satunya sih, yang ada conjunctionnya adalah antara Bravo sama Charlie. Akan tetapi di sini kok ada, oh itu apa maksudnya? Oh itu maksudnya objek dari si the di sini ya. Setelah the kan pasti noun ya. Di sini setelah the itu pasti noun. Kemudian setelah noun itu harusnya di sini ada conjunction. Kenapa? Karena ada dua kalimat. Jadi kalau dua kalimat harus ada conjunction. Kemudian di sini kan verb ya. Jadi belum ada subjeknya, butuh subjek. Otomatis untuk jawabannya adalah Bravo ya, target since monarchs. The target since monarchs migrate, itu maksudnya. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7 30 detik ya. Dari sekarang. Oke, time's up guys. Sudah menemukan jawabannya? Nomor 7? Si, Charlie. Oke, Charlie. Ada yang Bravo. Ada yang Charlie. Coba kita cek pembahasannya ya. Untuk pembahasannya, show the relations sama they don't preclude. Show the relations itu adalah incomplete sentence ya, karena di sini ada verb show, kemudian the relation ini bukan subjek tapi objek ya, karena di belakang. Untuk yang kedua adalah they itu subjek, do not preclude itu adalah verb ya, mana ditandai dengan adanya do not itu verb ya, preclude-nya itu verb utamanya. Ini adalah auxiliary-nya. Jadi ini kalimat negatif ya. Nah, karena di sini ada dua kalimat, pasti ada conjunction-nya. Tapi di sini tidak ada conjunction sama sekali ditemukan ya, di sini. Untuk di sini Miss apakah ada? Ya, ada. Di sini ada that other aspect are important. Ini adalah kalimat juga ya. Kalimat juga. Tapi berarti kalimatnya ada 3 nantinya ya. Nah, karena ini sudah aman, jadi nggak perlu dibahas lagi ya. Kalimatnya ada 3, sudah aman. Yang perlu jadi pertanyaan adalah di sini ya. Yang ditanyakan adalah conjunction sama subjeknya, karena di sini belum ada subjeknya dan conjunctionnya juga belum ada. Maka untuk pilihannya adalah Charlie yang paling tepat ya. Conjunction plus subjek, although, pakai although. Kalau yang AB ini hanya sebagai subjek ya. Untuk yang A ini juga subjek, tapi yang E berarti subjek yang singular, kalau yang neurovirus berarti yang plural. Kalau yang delta ini incorrelate conjunction, maksudnya yang nggak sesuai ya, however kan bagaimanapun juga ya. Tapi ini kontras, berarti kalau kontras berarti hubungannya adalah although, meskipun. Gitu. Oke, untuk nomor 8. Nomor 8 guys. Oh ya, belum hitung ya. 30 detik dari sekarang. Oke, time's up. Apakah teman-teman sudah mendapati jawabannya? Yang mana yang paling tepat? Antara A Antara A sama B. Oke,
ya. D, Miss. D nggak? D nggak, Oke, Miss? ada yang bravo. Check it out. Untuk the lender will generally require itu adalah kalimat ya, kalimat. Kemudian untuk to ensure the payment itu bukan kalimat ya, karena ada to-nya ya. Ingat ini bukan kata kerja, to ensure the payment itu bukan. Jadi di sini itu tidak ada conjunction sama sekali dan tidak ada kalimat baru pun tidak ada. Jadi the lender will generally require itu sampai terakhir ini satu kalimat. Gitu guys. Jadi ini kalimatnya sangat panjang tapi yang kebanyakan adalah frase ya. Jadi the lender will generally require. Nah, untuk require apa? Require setting up an escrow account to ensure the payment of property taxes and homeowners insurance. Jadi ini yang banyak adalah, yang panjang adalah objeknya ya. Yang mana? Ini setting up sampai insurance itu objek. Jadi ini satu kalimat, Mas Ian. Dan di sini ada koma, ya. Di sini ada koma. Kemudian sebelum koma ini apa? Nah, sebelum koma itu pastinya biasanya itu penjelas sebuah subjek atau sebuah conjunction yang diikuti oleh kalimat gitu. Jadi otomatis di sini yang ditanyakan adalah conjunction plus kalimat atau selain kalimat gitu. Selain kalimat ya, oke. Untuk yang alfa, itu kalimat aja, nggak ada conjunction-nya. Karena kalau ada kalimat lagi harus ada conjunction, ya. Jadi untuk A nggak masuk nominasi. Untuk yang B, a home is bought itu juga kalimat. A home is bought itu kalimat. Tidak ada conjunction, berarti jangan dimasukkan nominasi. Untuk yang Charlie itu kurang kata kerja, cuma when a home. When itu kan conjunction ya, a home gitu. Nggak ada kata kerjanya berarti salah ya. Jadi untuk yang delta itu when a home is bought itu conjunction plus kalimat. Jadi ini jawaban yang paling tepat. Gitu guys. Nanti semakin sering teman-teman mengerjakan soal-soal tupel itu semakin gampang ya. Di latihan terus. Masih ada 2 soal lagi. Sorry Miss, I have question. Silakan, Mister. Oke, ini Miss, yang mau saya pastikan, kenapa saya pilih A tadi? Karena kan di soal itu sudah setelah titik-titiknya ada or kan, berarti ada conjunction-nya. Nah, dalam satu soal itu, apakah memang boleh ada lebih dari satu conjunction atau memang hanya satu? Karena kalau dilihat dari soal ini kan, kalau sudah dimasukin pilihan yang tepat itu number D, berarti sudah 2 conjunction, or dan when. Itu Miss. Oke. Untuk or ya, untuk or itu tidak. Maksudnya untuk or itu bisa jadi conjunction antar kalimat, bisa juga penghubung ya, penghubung atau apa ini namanya? Kata depan. Nah, untuk or yang di sini bukan sebagai conjunction antar kalimat ya, tapi dia sebagai sebagai kata depan. Ya, kata depannya apa? Kata depannya is bought ini, bought or refinanced gitu guys. Misalnya I or you seperti itu kan ini ya, kata depan ya, penghubung antar frase, penghubung antar kata benda, aku atau kamu. Pilih dia atau dia. You choose she or he misalnya. You choose she or he. Seperti itu ya. Jadi untuk or di sini bukan sebagai penghubung antar kalimat ya. Jadi untuk penghubung antar kalimat itu sendiri boleh lebih dari satu asalkan subjek verbnya jumlahnya juga sesuai dengan penghubung itu. Kalau penghubungnya ada satu berarti subjek verbnya juga ada 2. Gitu. Karena penghubung antar kalimat berarti satu penghubung untuk 2 kalimat gitu ya. Gimana? Lalu, sorry Miss, gimana caranya kita bedain yang conjunction dan bukan conjunction? Conjunction dan bukan conjunction. Yang untuk Iya, or Miss. ini maksudnya ya? Iya, Ya. kalau kayak or itu, misal ada kalimat-kalimat lain atau conjunction yang lain, gimana caranya kita ngebedain yang conjunction dan yang bukan gitu? Kan or itu kan bukan conjunction. Iya, tinggal
kita melihat setelahnya atau sesudahnya, setelahnya atau sebelumnya. Kalau setelahnya ini adalah bukan kalimat, berarti dia menghubungkan antar bukan kalimat. I and you and I, seperti itu. Itu kan setelah N kan bukan kalimat. Gimana? Oke. Oke, Miss, thank you. Oke, nanti akan lebih paham lagi seiring berjalannya waktu dengan sering mengerjakan soal-soal TOEFL ya, Sri ya. Oke, semoga nanti lebih bisa dipahami. Oke, untuk nomor 9, 30 detik dari sekarang. Oke, time's up. Nomor 9, guys. B, Miss, B. Oke, bravo Pede. ya. Bravo. Ada yang selain bravo? C. Charlie. Oke. Oke, Miss. Delta. Oke. Laris manis ya ini pilihannya ya. Dipilih semua B, C, D ya. Check it out. Untuk if ultraviolet radiation enters itu adalah kalimat. Tapi kalimat yang apa? Kalimat yang ada conjunction-nya. Jadi boleh dibilang dia itu kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena ada bersyarat if. Jika ultraviolet radiation memasuki, enters gitu maksudnya ya. Jadi disebut dalam bahasa Inggris itu dependent clause atau kalimat atau anak kalimat yang mana dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi conjunction-nya if ya. Conjunction sudah ada conjunction di sini ya. Earth at atmosphere itu adalah objeknya. Enters the Earth's atmosphere, titik-titik generally. Blocked by ozone itu adalah incomplete sentence yang mana bentuknya pasif karena ada by di sini ya, kemudian di sini berarti verb 3 ya, generally. Ada verb, ada objek, dan ini adalah keterangan tempat, akan tetapi belum ada apanya? Belum ada subjeknya sama auxiliary-nya. Karena ini kalimat pasif, kok tahu Miss ya? Rata-rata kalimat pasif diikuti oleh by ya. Dan sebelum by harus ada verb ketiga. Dan verb ketiga itu tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada to be-nya atau auxiliary-nya. To be maksudnya ya, sorry. Jadi untuk pilihannya, A itu subjek, jadi nggak mungkin. Jadi untuk Charlie itu conjunction subject auxiliary. Untuk delta itu conjunction sama subjek. Untuk Bravo itu subject plus auxiliary. Karena sudah ada ini ya konektor di sini atau conjunction, maka nggak butuh konektor lagi. Otomatis jawabannya adalah Bravo. It is ya. Oke teman-teman. Nomor terakhir ini ya. The last number. 30 detik dari sekarang. Oke, time's up. Nomor 10. Jawaban teman-teman apa nih? D, Miss. That. Number B. Oke, ada yang Bravo, ada yang Delta, ada yang Charlie nggak? Oke, check it out ya. The Y chromosome. Untuk yang among human chromosome itu jangan terlalu dihiraukan ya teman-teman. Karena ini hanyalah sebuah keterangan aja.
kok bisa tahu Miss ya nggak ada kata kerjanya gitu loh, cuma sebuah kata apa sih keterangan inilah human chromosome, kata benda ya. Habis itu koma. Nah, ini adalah sebuah keterangan yang mana the Y chromosome gitu. Keterangan dari the Y chromosome is unusual. Kemudian keterangannya adalah the Y chromosome adalah kalimat pertama yang ditandai dengan adanya verb-nya adalah is dan subjeknya adalah the Y chromosome. Kemudian untuk most of the chromosome does not participate itu adalah kalimat kedua yang ditandai dengan adanya verb does not participate sama subjeknya adalah most of the chromosome. Ini adalah ini ya uncountable noun. Maka hukumnya uncountable noun itu pasti singular ya. Hanya mau banyak mau sedikit tetap pakai singular hukumnya. Maka kalau teman-teman sudah mendapati adanya kalimatnya ada dua, maka yang dibutuhkan adalah conjunction. Karena ini sudah lengkap ya, most of the chromosome does not, the Y chromosome is unusual, berarti kurang conjunction aja. Jadi teman-teman tadi ada yang pilih Bravo sama Charlie, karena yang termasuk conjunction di sini adalah Bravo sama Charlie. Iya. Oke. Dan di sini untuk in itu hanyalah sebuah preposition atau kata depan. Untuk so itu conjunction yang effect aja. Conjunction effect ya. Untuk yang in itu conjunction setara. Untuk yang in that itu conjunction juga. Ya. Oh, ternyata in that itu termasuk conjunction. Gitu guys. Karena conjunction yang paling tepat adalah in that. Kok bisa ya? Anak so ini tadi apa guys? Nah, kalau so itu tadi effect ya. Apakah Y chromosome is unusual jadi the most of chromosome does not participate seperti itu? Tidak ya. Jadi adalah pembahasan tentang ilmu pengetahuan tentang biologi ya. Untuk N setara. Jadi harusnya kalau setara itu apa ya? Istilahnya kalimatnya sama gitu, minimal sama. Akan tetapi di sini adalah keterangan ya, keterangan tambahan dari sebuah the Y chromosome is unusual that most of the chromosome does not participate. Gitu. Jadi memang untuk di pelajaran conjunction itu kita benar-benar harus paham sama konteks kalimatnya, guys. Karena kita harus paham sama artinya juga ya, minimal. Minimal harus paham sama arti. Selain kita paham polanya, artinya juga kalau di pertanyaan bidang conjunction, untuk memilih conjunction. Tapi tenang saja teman-teman, untuk di dalam soal TOEFL, conjunction itu munculnya nggak begitu banyak ya. Maksudnya soal pilihan conjunction ya. Untuk yang paling banyak itu bukan di conjunction yang tepat ya, tapi kita fokus ke subject verb. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk misalnya nggak begitu paham sama arti, karena apa? Karena 70% soal itu kita nggak harus tahu artinya. Nah, untuk 30% kita memang harus tahu arti. Dan semoga teman-teman waktu mengerjakan soal TOEFL 70% itu benar semua. Oke. Ternyata malam ini waktunya sudah habis. Dan untuk Zoom keempat, Zoom meeting keempat, nanti kita akan lanjut lagi. Wait guys, please stop sharing.